Oke, selamat datang teman-teman. Kita masuk ke materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai energi pemisahan. Sekarang kita akan membahas mengenai rumus massa semi empiris. Jadi kita mungkin akan tulis ulang yang persamaan mengenai massa inti. Massa inti sama dengan Z kali MP tambah N dikali Mn kurangi EB per C kuadrat. Nah, jadi yang di massa inti ini untuk jumlah Z tiap inti kita sudah tahu, jumlah N-nya juga kita sudah tahu, massa proton, massa neutronnya kita juga sudah ukur dengan kepastian, dengan nilai yang cukup pasti. Nah, lalu berikutnya kita juga sudah punya data massa inti. Jadi dari ketiga data ini nantinya sebenarnya baru kita bisa dapatkan energi ikat, data energi ikat. Nah, sampai sekarang kita belum memiliki penjelasan teoritis kenapa energi ikat inti ini, inti X itu sekian, atau energi ikat inti Y itu sekian. Kita belum tahu kenapa nilainya seperti itu, dan ada persamaan umumnya atau enggak, kita belum tahu. Nah, yang kita sudah tahu adalah, atau mungkin kita sudah prediksi adalah, energi ikat ini terdiri dari dipengaruhi oleh beberapa komponen, misalkan volume inti, lalu luas permukaan inti, lalu banyaknya jumlah proton, dan lain seterusnya. Tapi kita tidak benar-benar mengetahui seberapa berpengaruhnya ini, seperti itu. Nah, makanya rumus massa ini kita sebut model ini, maka kita membutuhkan model untuk memodelkan energi ikat ini polanya seperti apa. Nah, kita menggunakannya semi empiris. Apa yang dimaksud semi empiris? Jadi kita memodelkannya dengan kita punya data-data terlebih dahulu, data-data energi ikat tiap inti. Lalu dari situ kita coba-coba kita masukkan volumenya berapa, permukaannya berapa, dan lain sebagainya. Lalu dari situ kita dapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan. Ini mirip dengan misalkan kita percobaan bandul. Itu kan kita dari awal sudah tahu kalau harusnya T kuadratnya bandul itu sebanding dengan panjang bandulnya misalkan. Nah, tapi kita nggak tahu kesebandingannya berapa. Nah, dari data-data yang ada di eksperimen, nantinya kita bisa dapatkan, oh ternyata kesebandingannya itu sama dengan G misalkan, karena gravitasi. Seperti itu. Nah, rumus energi ikat sendiri menurut rumus massa semi empiris, atau ini juga rumus massa semi empiris sering disebut sebagai rumus massanya Bethe-Weizsäcker, atau juga sering disebut sebagai model tetes cairan. Jadi ekivalen kalau kita membicarakan model tetes cairan, rumus massa semi empiris dan rumus massa Bethe-Weizsäcker itu kita bisa anggap itu ekivalen. Ketiga-tiganya membicarakan hal yang sama. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya itu sebenarnya menjelaskan mengenai energi ikat. Jadi bukan benar-benar menjelaskan mengenai massa, tapi dari sini kita tahu, karena ini udah kita tahu, maka kalau kita masukkan ini ke sini, kita dapatkan massa semi empiris dari suatu inti. Jadi energi ikat itu dipengaruhi, dirumuskan seperti ini: AV dikali A. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya, lalu dari sini baru kita jelaskan kenapa ini bisa seperti ini, atau kita coba buat ini persamaannya jadi masuk akal. Ini kenapa persamaannya seperti ini gitu. Oke. Ini A min Z kuadrat per A ditambah plus minus delta tambah eta. Nah, ini jadi asumsi yang dibangun di sini adalah, kita tulis asumsinya dulu, yaitu yang pertama, inti ini bisa didekati dengan bentuk tetes cairan. Maksudnya tetes cairan ya berarti bentuknya bulat. Lalu setiap nuklida adalah istilah untuk penyusun inti, yaitu setiap proton dan setiap neutron di inti itu memancarkan gaya ikat yang menarik nuklida yang lain. Jadi proton menarik proton yang lain, dan juga neutron yang lain, neutron menarik proton yang lain, juga neutron yang lain, seperti itu. Nah, gaya ikat ini
memiliki range tertentu, jadi dia hanya efektif di jarak tertentu. Kita bisa anggap jarak tertentunya itu adalah sama dengan jari-jari intinya. Jadi kalau intinya jari-jari sekian, maka jarak efektif dari gaya ikat itu ya hanya sekian. Di luar sini, partikel lain di luar sini tidak akan terikat oleh partikel di tengah intinya gitu. Lalu yang ketiga adalah selain gaya ikat, ada gaya kolom. Gaya kolom, gaya elektromagnet yang kita pelajari di SMA itu, dan itu terjadi antara proton dan proton saja. Neutron tidak terkena gaya kolom. Lalu yang keempat, inti itu cenderung lebih suka jika proton dan neutronnya jumlahnya sama. Artinya kalau proton dan neutronnya jumlahnya sama, maka nanti ini akan menjadi maka nanti akan muncul suku maka energi ikatnya akan naik. Sorry, ini ada beberapa yang salah tadi penulisan tandanya. Maka nanti energi ikatnya akan naik. Sebaliknya, jika jumlahnya terpaut cukup jauh, maka energi ikatnya akan turun. Lalu yang kelima, inti atom itu memenuhi asas larangan Pauli. Larangan Pauli maksudnya jadi kalau kita punya suatu keadaan di inti suatu energi, maka energi keadaan ini hanya bisa ditempati oleh maksimal 2 proton atau 2 neutron. Ya, jadi yang satunya spinnya ke atas, satunya spinnya ke bawah. Nah, kalau hanya satu yang menempati, maka ini kurang stabil. Tapi kalau yang menempati 2, maka ininya menjadi lebih stabil. Artinya, nah nanti kita jelaskan artinya apa. Lalu yang keenam, ada sesuatu yang disebut sebagai bilangan magic atau bilangan ajaib, bilangan magis mungkin kita lebih tepatnya di bahasa Indonesia ya. Nanti ini akan kita jelaskan. Nah, kemudian asumsi lain yang kita gunakan, dari sini, dari asumsi pertama sebenarnya, maka berarti dan proton dan neutron di inti itu kan kita anggap memiliki volume tertentu. Artinya ketika kita punya inti yang besar, itu mengandung proton dan neutron yang banyak, atau jumlah proton dan neutron di inti, nomor massa inti itu sebanding dengan volume inti. Nah, kalau inti dimodelkan berbentuk bola seperti ini, maka volumenya sebanding dengan R pangkat 3. Itu dari sini, maka R inti sebanding dengan A pangkat per 3, seperti itu. Oke, masuk ke yang ini. Suku, kita sebut ini sebagai suku volume. Suku yang pertama kita sebut sebagai volume karena dia dapatnya dari sini, dari asumsi ini. Jadi gaya ikat pada inti itu kan menarik semua inti yang lain. Artinya kalau aku punya inti di tengah sini, maka dia akan menarik ke semua inti yang lain. Akan ada gaya ikat dari situ. Maka ada energi ikat dari kontribusi tiap inti itu. Artinya maka semakin besar, semakin banyak inti atom di suatu inti, maka akan semakin banyak partikel yang nukleida yang ada di situ, maka energi ikatnya akan semakin besar. Nah, masalahnya partikel-partikel yang di permukaan sini, kan kalau partikel yang di tengah sini dia pasti bisa menarik partikel-partikel lain di dalam inti. Tapi kalau partikel-partikel yang di permukaan itu dia tidak selalu bisa, dia hanya bisa menarik setengahnya. Misalkan tadi kita ibaratkan ini efektif menarik partikel di sekitarnya kan. Nah, misalkan partikel di permukaan, maka dia hanya efektif menarik setengah partikel lain tidak tertarik. Maka asumsi kita yang di awal tadi bahwa sebanding dengan volume ini harus sedikit kita koreksi, ada sedikit pengurangan karena kita mengabaikan partikel-partikel yang di permukaan, sehingga ada suku permukaan ini. Nah, ini suku volume sebanding dengan R pangkat 3 sebanding dengan A. Kalau ini permukaan bola itu kan sebanding dengan R kuadrat, terus sebanding dengan A pangkat 2/3. Kemudian ini ada suku gaya kolom. Kita tahu bahwa energi potensial listrik itu besarnya Q1, Q2 kali suatu konstanta per R. Nah, kalau kita punya suatu proton di dalam inti, maka proton tersebut akan berinteraksi dengan sejumlah Z-1 dari proton yang lain. Misalkan ada 5 proton, maka setiap proton akan berinteraksi dengan 4 proton. Jadi kalau ada Z proton, maka setiap proton akan berinteraksi dengan Z-1 proton.
maka di sini Q2-nya Z min 1 per R. Nah, karena ada sejumlah Z proton, maka akan ada totalnya dikali Z. Nah, jadi makanya terus ini dikali suatu konstanta. Nah, R yang di sini itu kan berarti sebanding dengan A per 3, makanya rumusnya jadi seperti ini. Lalu yang suku keempat terkait dengan asimetri tadi, bahwa proton itu kita lebih suka kalau proton sama dengan neutron. Tapi nyatanya di banyak inti itu neutronnya lebih banyak. Nah, artinya selisihnya jumlah neutron yang lebih banyak itu nantinya akan mengakibatkan, ini aku lupa, kalau enggak ini harusnya ending N-Z bukan N-Z. Nah, akan mempengaruhi energi ikatnya. Makin banyak perbedaan neutron dan proton, maka energi ikatnya akan makin turun. Seperti itu, ikatannya akan menjadi lebih lemah. Lalu kemudian suku yang belakang ini terkaitan dengan larangan Pauli, dimana kalau intinya itu genap, proton dan neutronnya genap, maka dia jadinya positif. Tapi kalau protonnya genap, neutronnya ganjil, atau sebaliknya protonnya ganjil, neutronnya genap, maka dia 0. Atau kalau keduanya ganjil, maka dia akan berkontribusi negatif, mengurangi energi ikat gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah bilangan magic. Ini ada disebutkan karena struktur di inti berhubungan dengan mekanika kuantum, dan ini baru akan nanti kita akan jelaskan di bagian yang lain. Oke, jadi ini udah selesai. Kita sudah bisa merumuskan energi ikat di suatu inti. Nah, tapi perhitungan semacam ini, begitu juga dengan energi pemisahan tadi, itu relatif ribet, relatif susah dan panjang. Maka untuk memudahkan, kita seringkali bisa menggunakan alat bantu hitung, misalkan kalkulator atau program komputer atau lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengerjakan tugas, ingin mengamati data-data mengenai inti, salah satu yang saya sarankan adalah kita menggunakan spreadsheet. Jadi ini ada suatu spreadsheet yang membahas mengenai yang ini dirumuskan di sini energi ikat inti menggunakan, nah ini ada dua set persamaan, ini dua set parameter seperti yang disebutkan tadi kan, parameternya itu didapatkan dari fitting model. Jadi ada banyak set parameter yang bisa ditemukan di buku maupun di jurnal-jurnal. Nah, ini misalkan kita masukkan ada atom dengan nomor atomnya 207 dengan nomor masanya nomor atomnya 82, lalu nomor masanya itu 207, maka nanti bisa kita dapatkan energinya ternyata energi ikatnya sekian, lalu total kontribusi massa proton dan neutronnya sekian, lalu kemudian kita dapatkan energi massa totalnya sekian. Ini dinyatakan semuanya dalam MeV ya, energinya dalam MeV, massanya dalam MeV per C kuadrat, seperti itu. Oke, mungkin berikutnya nanti kita akan membahas mengenai latihan soal. Jadi selamat bertemu di video yang lainnya.